Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks editorial, ya. Tapi sebelumnya kita sebelum mulai pelajaran biasa berdoa dulu, ya. Silakan kita berdoa dulu. Siap. Belajar hanya kita berdoa. Untuk berdoa mulai. Nah, selesai. Baik. Setelah berdoa kita ngecek dulu siswa siapa yang tidak hadir. Apa? Siapa? Satu orang sakit kan? Ya. Nanti setelah itu kita diberitahu dengan teman, ya. Dia yang memang tidak ikut pembelajaran, dengan teman saling memberitahu, beri catatan, memberitahu, berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran Bapak. Oke? Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita biasakan dengan tes speaking dulu, ya. Ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, anak. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang materi teks editorial. Siapa yang tahu tentang editorial? Siapa? Siapa yang tahu? Yang tahu siapa? Teks yang dibuat dalam koran. Teks yang dimuat dalam koran, betul ya. Betul. Tentang teks editorial yang akan Bapak sampaikan adalah satu, menemukan struktur pada teks editorial yang dikatakan tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ya. Kedua, menemukan unsur kebahasaan, konjungsi, verba, verba mental, verba material dengan cermat. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian ketiga unsur tadi, argumentasi, tesis, apalagi? Nah, betul. Yang ketiga unsur apa? Kebahasaan. Tadi itu apa? Konjungsi, verba mental, verba material, nomina, ya. Nah, itu yang Bapak akan pelajari sekarang. Oke, tapi sebelumnya kita saksikan penayangan video, ya. Kalian perhatikan dan siapkan catatan, ya. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Selanjutnya adalah struktur teks editorial. Teks editorial memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat, reiteration. Pernyataan pendapat dalam teks editorial, bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Struktur yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis.
Walaupun dalam pengertian umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi. Struktur yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi, terdapat pada bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan, adverbia, konjungsi, verba material, verba rasional, dan verba mental. Nah, sudah paham dalam penayangan video? Ya, semangat ya. Nah, saudara-saudara, anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan LKPD ya, yang akan nanti kalian bisa berdiskusi di dalam LKPD ini tentang masalah yang berhubungan dengan teks editorial. Ya, Bapak akan bagikan. Ya, kita sudah dapat LKPD-nya semua ya. Coba pahami, Bapak beri waktu 10 menit untuk mencermati rekat kerja peserta ini. Ada teks editorial dan ada tugas. Ya, silakan kalian pada LKPD ini cermati, pahami apa yang tadi diterangkan, mana yang masuk pada tesis, mana yang masuk pada argumen, mana yang masuk pada penegasan ulang. Ya, itu ada pada format LKPD. Silakan pelajari, beri waktu 10 menit. Yang dimaksud dengan tesis Yang dimaksud dengan tesis adalah bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumen itu apa ya? Argumen merupakan alasan atau bukti yang digunakan memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum, data, hasil penelitian, pernyataan pada ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Karena kalau kaidah kebahasaan itu apa aja sih? Kaidah kebahasaan? Iya. Jadi kaidah kebahasaan itu ada yang pertama itu adverbia, ada yang kedua konjungsi, yang ketiga verba material, yang keempat verba rasional, yang kelima verbal material. Ya, baik adik-adik. Sekarang kalian melaporkan hasil diskusinya melalui presentase wakil kelompok 1 orang Bapak. Ya, oke. Siapa kelompok yang pertama? Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang pengertian tesis atau argumentasi, yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, ya. Ya, coba kelompok lain. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Ya, benar. Ya, ya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang
yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir. Ya, bagus ya. Presentasinya sudah kalian tampilkan, semuanya pada bagus dan memahami tentang teks editorial itu apa, ada berapa sudut, tentang kaidah kebahasaannya. Maka kali ini adalah pretest. Kalian akan diuji dengan soal ya, 10 soal pilihan ganda. Kalian selesaikan dalam waktu 10 menit. Ya. Sudah? Coba kumpulkan. Hasil pretest kalian sudah menunjukkan lebih dari nilai KKM. Ada 2 dan 3 salah, tapi itu sudah masuk pada nilai KKM. Ya, demikian ya. Proses ini diselenggarakan dan waktu juga sudah selesai. Akhirnya kita dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.